Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alana Kayla Aradea dengan NIM I03251107. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS kalkulus untuk semester 2 tahun 2026. Sama dengan integral akar X kuadrat min 16 per X pangkat 3 dx. X kuadrat min 4 kuadrat. Nah, dari yang saya baca, ini itu metode yang paling sesuai untuk menyelesaikan soal ini itu substitusi trigonometri, yang nantinya akan menjadi X sama dengan A sekan theta. Nah, ini nanti tulisannya bakal jadi seperti ini. Nah, karena A-nya itu adalah 4, jadi X sama dengan 4 sekan theta, seperti ini. Nah, selanjutnya dari X sama dengan 4 sekan theta, itu kita bakal turunin kedua ruasnya, ruas ini dan ini. Pertama kita turunin sekannya, sekan theta sama dengan itu nanti theta tan theta, seperti ini. Lalu diperoleh sama dengan 4 sekan theta tan theta. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan d theta, lalu akan menjadi seperti ini, 4 sekan theta tan theta d theta, seperti ini. Nah, lalu untuk bentuk akarnya yang ini yang kita kuningin tadi, itu akan menjadi 4, ini tadi X-nya 4 sekan theta, itu kita masukin 4 sekan theta dikuadratin min 16 sama dengan 16 sekan kuadrat theta min 16. Lalu kita bisa keluarin 16-nya. 16 sekan kuadrat theta min 1. Ini bakal menjadi tan kuadrat theta. Nah, jadi 16 tan kuadrat theta, seperti ini. Jadi nggak usah pakai kurung juga nggak apa-apa. Nah, lalu hasil akhirnya akan menjadi 4 tan theta. Gitu. Nah, sedangkan di akhir ini kan ada ini, X pangkat 3. Nah, di X pangkat 3-nya ini tadi akan, X pangkat 3-nya nanti akan menjadi, karena tadi X-nya itu sama dengan 4 sekan theta, jadi 4 sekan theta sama dengan pangkat 3. Jadinya 64 sekan pangkat 3 theta. Nah, ini semuanya udah ada ada hasilnya masing-masing. Lalu kita masukin ke soal ini tadi. Jadi I sama dengan integral tadi, X pangkat 2 min 16-nya itu tadi ini. Jadi 4 tan theta per tadi X pangkat 3-nya itu udah kita hitung, jadi 64 sekan pangkat 3 theta. 64 sekan pangkat 3 theta. Nah, buat dx-nya itu tadi kita juga udah ngitung 4 sekan theta tan theta d theta, seperti ini. Nah, di sini karena ada 4 itu kita bisa kali aja, lalu nanti hasil ini dan 6/4 itu nanti kita keluarkan. Nah, jadinya seperti ini, 16/64, 16 itu dari 4 kali 4, itu kita keluarkan jadi tan kuadrat theta, dari tan theta dan tan tetanya yang di sini itu nanti kita jadikan
seperti ini, tan kuadrat theta secant theta per 64 secant pangkat 3 theta d theta. Seperti ini. Nah, secant theta dan secant pangkat 3 theta itu bisa menjadi, sebentar, ini bisa menjadi 1 per secant theta, karena tinggal dikurangin aja ya pangkatnya ya. Terus integralnya nanti akan menjadi 1/4. Ini tetap ada tan kuadrat tetanya per 64 tadi udah dikeluarin. Sebentar, ada salah sampai atas sih. 64 tadi udah dikeluarin sama 6 udah dikeluarin. Jadinya tan kuadrat theta, terus jadinya hanya ada secant kuadrat theta. Nah, ini. Jadi ini tadi bukan ada 64 ya. 64-nya udah kita keluarin di sini. Seperti ini, jangan lupa ditambahin d theta seperti ini. Nah, seperti itu. Terus habis itu kita bakal gunain identitas trigonometri. Tan theta itu bakal sama dengan sin theta per cos theta. Nah, buat sekannya ini kita pakainya itu secant theta sama dengan 1 per cos theta. Nah, bakal pakai ini. Kita highlight aja dulu. Kita highlight. Kita highlight. Itu kita bakal kita tulis dulu. Nah, karena tadi udah kita pakai identitas trigonometrinya itu, kita bakal nulis seperti ini. Cos theta per 1 per cos theta. Nah, nanti bakal jadi seperti ini. Lalu, hasil dari sin theta per cos theta per 1 per cos theta itu bakal jadi sama dengan sin kuadrat theta. Nah, lalu integralnya nanti bakal berubah menjadi I sama dengan 1/4 sin kuadrat theta d theta. Seperti ini. Nah, terus nanti kita tinggal integralin aja. Buat ini nanti kita bakal gunain 1 min cos 2 theta per 2. Nah, bentuknya seperti ini, kita substitusi lagi ke integralnya. Berarti jadi I sama dengan 1/4 integral 1 min cos 2 theta per 2, seperti ini. Lalu karena 2-nya mau kita keluarin, bentuknya bakal menjadi 1/8 1 min cos 2 theta, seperti ini. Nah, jadi bakal hasilnya seperti ini. Lalu kita hitung integralnya sama dengan theta aja. Lalu ada cosnya. Integral dari cos 2 theta itu adalah 1/2 sin 2 theta. Nah, jadi I sama dengan, tadi kita udah kerjain, itu nanti jadi 1/8 theta, theta ini, dan diminus jadi 1/2 sin 2 theta plus C. X sama dengan 4 secant theta, itu berarti tadi ada X sama dengan 4 secant theta.
itu akan menjadi X per 4 gitu. Atau kan 1, aku bacanya min 1, X min 4 seperti ini. Nah, kan kita ada bentuk ini. Itu kita hitung dulu aja di sini. Itu sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Jadi 4 per X, lalu buat sinnya itu nanti bakal menjadi akar X kuadrat min 16 per X, seperti itu. Jadi nanti sin 2 tetanya ini, sabar, jadi sin 2 tetanya itu nanti akan menjadi 2 akar X kuadrat min 16 per X. Nah, itu pakainya 4 per X, seperti ini. Jadi nanti kita bisa solve, kita kerjakan, hasilnya itu nanti jadi 8 akar X kuadrat min 16 per X kuadrat. Nah, kita udah dapetin ini, kita substitusiin kembali ke integral atas ini. Secant min 1 X per 4 min 1/2 dikali 8 akar X kuadrat min 16, kita tutup kurungnya, plus C. Oke. I sama dengan 1/8 secant min 1, ini jadi X per 4 dikurung min akar X kuadrat min 16, nggak usah pada panjang ininya, oke, per 2X kuadrat plus C. Seperti ini. Jadi jawaban akhir dari soal ini itu adalah ini. I sama dengan 1/8 secant min 1 pangkat min 1 X per 4 min akar X kuadrat min 16 per 2X kuadrat plus C. Ini untuk soal nomor 1. Itu limit X mendekati 0 ln 1 plus X min X per 2 X pangkat 2. Nah, orbital atau deret Maclaurin. Nah, kita gunakan ini untuk ln 1 plus X seperti ini. Berarti 0. Jadi deret Maclaurin itu bisa digunain. Nah, langkah pertamanya itu kita substitusiin ini ke bentuk limit. Bentuk limitnya itu kan ln 1 plus X min X per X kuadrat. Nanti kita ganti ln 1 plus X nya itu dengan deret Maclaurin. Nah, jadi gimana sih nulisnya? X plus X kuadrat min 2 X pangkat 3 per 3 X pangkat 4 per 4 dan seterusnya. Jangan lupa min X per X kuadratnya. X sama min X-nya keduanya itu bisa disaling dihilangkan, sehingga nanti pembilangnya itu bakal jadi min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 plus dan seterusnya. Jadinya begini per X kuadrat. Nah, nanti bakal jadi seperti ini aja karena kita udah mau ngilangin plus X dan min X-nya. Nah,
Karena di sini ada per x pangkat 2, otomatis deretnya itu nanti kita bakal bagi sama x pangkat 2. Nanti bakal jadi 1 per 2 plus x per 3 min x pangkat 2 per 4 plus, nah, dan seterusnya itu. Limit x mendekati 0 itu berarti limit x mendekati 0, x sama dengan 0. Lalu sama aja limit x mendekati 0, x kuadrat itu sama dengan 0. Maka semua suku yang masih mengandung x itu bakal hilang, cuma bakal tersisa ini sama ini. Itu kan hasilnya bakal jadi 0 dan 0. Jadi semua yang bakal ada x-nya itu bakal hilang. Nah, cuma sisa min 1/2. Jadi jawaban akhirnya itu kita tulis lagi soalnya. Limit x mendekati 0 ln 1 plus x min x per x pangkat 2 itu adalah min 1/2. Itu buat soal nomor 2. Kita ada soal tentukan nilai P agar deret berikut konvergen. Ada soalnya ini n sama dengan 2 sampai tak hingga dari 1 per n ln n pangkat P. Nah, dari yang saya baca, itu juga fungsi fx kontinu positif dan menurun pada x lebih besar sama dengan n, maka ini yang saya kotakin ini akan konvergen jika dan hanya jika integral juga konvergen. Jadi, kita harus ambil fx-nya dulu. 1 n ln n. Nah, seperti ini. Lalu kita juga harus periksa integralnya. Integral tak hingga ini 2 dari 1 per n ln n pangkat p dx. Nah, ini x ln ini ada ln x itu dapat diturunkan menjadi 1/x. Nah, karena di dalam integral itu juga ada 1 per x dx, itu substitusinya yang paling tepat itu bisa 1 per x dx, itu substitusinya yang paling tepat itu adalah ln x. Lalu kita turunkan kedua ruas ini dan ini 1 per x dx. Jadi 1 per x dx itu sama dengan d. Nah, kita bakal ubah batas integralnya. Ini saat x menjadi 2, maka U sama dengan ln 2. Nah, jika saat x-nya itu tak hingga, maka tak hingga. Jadinya tak hingga. Nah, jadi integralnya ini bakal berubah jadi 2 1 dx. Nah, seperti ini. Nah, kita hitung dulu. Sini dipendek aja ke sini. Dan 2 1 per u e dx. Nah, ini kita tulisin dulu udah sebentar. 1
UP itu bisa jadi inverse P. Nah, nanti kita masukin lagi aja integralnya, nanti akan menjadi ln 2 itu nanti tulis aja P D U. Nah, itu n-nya ini. Jadi U min P DU sama dengan U 1 min P per 1 min P. Sehingga itu nanti jadi U min 1 min P U 1 min P per 1 P dengan batasnya seperti ini bentuknya. Seperti ini. Misalnya saat P-nya itu lebih besar dari 1. Nah, berarti kan 1 min P lebih kecil dari 0, artinya berarti U1 min P sama dengan 1 per U P min 1. Nah, karena penyebutnya ini makin besar, berarti 1 per U P min 1 itu 0. Nah, akibatnya ini itu punya nilai tak hingga atau konvergen. Nah, misalnya saat P-nya sama dengan 1, berarti kan itu nanti 1 per U DU sama dengan ln U. Nah, karena ln tak hingga itu adalah tak hingga, maka integralnya itu divergen. N pangkat P konvergen. Tadi soalnya nih konvergen jika nih di konvergen ini jika P-nya lebih besar dari 1. Bentar. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 per 1 min x kuadrat. Kita tentukan deret pangkat yang merepresentasikan fx. Tunjuknya kita menggunakan turunan dari ini. Nah, jadi yang pertama kita turunin dulu ruas kirinya, yaitu ini. Kita turunin dulu ruas ini. Kita turunin dulu 1 min 1 X itu jadi 1 min X. Seperti inilah bentuknya. Nah, terus kita dari yang saya baca itu kita gunakan aturan rantai. Misalkan U-nya itu sama dengan 1 min X, itu berarti DU per DX-nya itu sama dengan min 1. Nah, turunannya nanti menjadi D per DX 1 min X ini itu nanti bakal menjadi 1 min X. Nah, seperti ini. Jadinya turunannya itu menjadi 1 min X pangkat min 2. Dari 1 per 1 min X itu adalah 1 per 1 min X min 2. Nah, seperti ini. Nah, buat ruas kanannya yaitu ini xn. Itu kita bisa turunin jadi n x n min 1. Nah, jadi turunan dari d dx n sama dengan 0 x n. Nah, itu begini. Itu adalah n 1 sama dengan x sabar n x n min 1. Nah, seperti ini. Kenapa ini jadi
N sama dengan 1. Karena saat N sama dengan 0, itu sukunya adalah X pangkat 0 sama dengan 1. Dan turunan konstanta itu adalah 0. Nah, kita gabungin jadi 1. Yang pertama itu ada 1 per N min X min 2 sama dengan itu jadi N1 NXN min 1. Tapi biasanya deret pangkat itu ditulis mulai dari X pangkat 0. Nah, tapi kita lanjutin aja. Kita ubah indeksnya. Misal K sama dengan N min 1. Berarti N sama dengan K plus 1. Nah, jika N sama dengan 1, maka N-nya sama dengan 1, berarti, ini kita masukin aja tadi di atas, berarti K-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke dalam deret. Ini N1 itu nanti jadi N sama dengan jadi K sama dengan 0. K sama dengan 0. K plus 1 X pangkat K. Nah, dari yang saya baca, karena huruf indeksnya itu bebas, kita boleh mengganti K itu menjadi N. Nah, jadi 1 kuadrat sama dengan N sama dengan 0, N plus 1 XN. Nah, jadi buat jawaban yang A, yang deret pangkat yang merepresentasikan fx itu adalah ini. Jawaban dari A seperti itu. B, di mana interval di mana deret pada poin A konvergen, uji juga titik ujung intervalnya. Oke. Langkah pertama itu kita bisa pakai uji rasio. Misalkan A N itu N plus 1 XN. Nih, yang tadi. Ini. Itu dari yang saya baca, karena deret mengandung pangkat N, maka uji rasio adalah metode yang paling mudah. Kita menggunakan rumus hingga N plus 1 N. Nah, seperti ini. Salah. Oke. N sama dengan N plus 1 X per N, maka N plus 1 sama dengan N plus 2 X N plus 1. Kita substitusi ke rumus tadi, jadi limit N mendekati hingga dari N plus 2 X N plus 1 per N plus 1 X N. Nah, seperti ini. Lalu kita sederhanakan ini. Kita sederhanakan dengan kita pisah-pisahkan faktornya. Jadi L sama dengan lim, tetap kita tulis. Ini jadi N plus 2 N plus 1 dikali X-nya. Nah, karena limit N mendekati hingga N plus 2 sama per N plus 1 itu adalah 1. Sebentar. Ini itu adalah 1. Maka L
itu menjadi ini. Jadi kita kalikan aja, hasilnya itu L sama dengan X mutlak. Jadi lewat uji rasio, deret konvergen jika L-nya lebih kecil dari 1. Itu lebih kecil dari 1, artinya R-nya itu adalah 1. Nah, kita habis itu uji titik ujung, karena tadi X lebih kecil dari 1, maka interval sementara itu adalah min 1, 1. X-nya itu misalkan sama dengan 1, N sama dengan 0, N plus 1. Sukunya itu nanti akan menjadi 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus dan seterusnya. Jadi nilainya bakal makin besar. Divergen lagi hingga N sama dengan 0, N plus 1, min 1. Nah, gini banget N. Suku-sukunya bakal menjadi 1 min 2, plus 3, min 4, plus 5, min, dan seterusnya. Suku umumnya itu kan N plus 1, iya, min 1, N. Nah, dari yang saya baca, agar suatu deret konvergen, syaratnya itu perlu ada limit N berarti ini N sama dengan 0. Nah, pada deret ini deret ini tuh tidak menuju 0 karena nilai mutlaknya semakin besar. Jadi, deret ini itu divergen juga. Kesimpulannya, karena titik ini dan titik ini divergen, maka interval konvergensinya adalah ini. Seperti itu untuk soal 4B. Sekian dari saya. Terima kasih.